Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Ahmad Kamal Badri beserta anggota kelompok kami, Diana Astuti, Siti Mida Isnaini, Siti Fatihah Khairunisa Prakoso, dan Tria Aulia Rosti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis praktik CSR internal dan eksternal pada PT Bakri Sumatera Plantation atau disingkat BSP berdasarkan perspektif model Carroll, ISO 26000 sebagai panduan dan alat ukur. ISO 26000 bersifat sukarela dan tidak mengikat, artinya perusahaan diperbolehkan untuk mengembangkan program CSR-nya sesuai dengan kondisi objektif internal dan eksternal perusahaan seperti praktik CSR pada PT Bakri Sumatera Plantation. Praktik pelaksanaan CSR External Community Development oleh BSP berhasil mendapatkan reaksi positif dari masyarakat. Penelitian Swandi menyatakan BSP berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar perusahaan melalui program kerja kemitraan inti plasma. Perbaikan kondisi kehidupan mendorong masyarakat untuk senantiasa berharap agar kinerja bisnis BSP selalu membaik. Masyarakat telah mulai menyadari bahwa perbaikan bisnis BSP akan langsung memberikan dampak ikutan terhadap pendapatan mereka. Fenomena ini merupakan bukti aktual simbiosis mutualisme. Kesuksesan praktik eksternal CSR oleh BSP sayangnya belum tercermin pada praktik pelaksanaan internal yang mereka jalankan. Hasil penelitian Swandi menunjukkan bahwa manajemen BSP belum memiliki komitmen yang utuh dalam pelaksanaan CSR. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja pemberdayaan masyarakat yang memang meningkat, namun instrumen-instrumen pendukung praktik CSR belum sepenuhnya disediakan dan dijalankan dengan baik. Berdasarkan fenomena tersebut, kami melihat pelaksanaan CSR oleh BSP bisa dilakukan dengan lebih baik menggunakan ISO 26000 sebagai panduan dalam praktik CSR perusahaan. Dari perspektif model Carroll, praktik CSR eksternal mencirikan model filantropis, sedangkan praktik CSR internal mencirikan model legal. Namun, pelaksanaan CSR harus dilakukan secara menyeluruh baik internal dan eksternal perusahaan. Fenomena tersebut mendorong kami untuk mengkaji lebih dalam praktik internal dan eksternal CSR pada PT Bakri Sumatera Plantation berdasarkan perspektif model Carroll, ISO 26000 sebagai panduan dan alat ukur. Tujuan dari penulisan makalah kami adalah menjelaskan ISO 26000 sebagai panduan CSR, menjelaskan fungsi ISO 26000 sebagai alat kontrol dan pengawasan pelaksanaan CSR, menjelaskan praktik CSR BSP berdasarkan perspektif model Carroll, menjelaskan pelaksanaan CSR BSP pada Komdev lingkungan perusahaan, menjelaskan pelaksanaan CSR BSP pada internal perusahaan, dan menjelaskan fungsi sertifikasi ISO 26000 pada praktik CSR. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat kami, Mbak Diana Astuti. Kenapa menggunakan ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan CSR? Karena ISO 26000 adalah salah satu organisasi penetap standar dan paling menonjol secara internasional, dan pengembangan standar panduan ISO 26000 adalah upaya ISO untuk pengembangan standar CSR. Untuk membantu organisasi dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan untuk mempromosikan pemahaman bersama di bidang tanggung jawab sosial. Pengimplementasian ISO 26000 ditujukan sebagai panduan dalam pelaksanaan CSR, sedangkan secara khusus, dampak penerapan sangatlah efektif dalam strategi perusahaan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengkolaborasikan implementasi ISO 26000 dengan GRA. GRA adalah untuk penyelesaian operasional bisnis dan strategi dengan prinsip yang diterima secara universal di bidang hak asasi manusia. Kedua instrumen tersebut saling melengkapi satu sama lain. ISO 26000 difokuskan pada proses manajemen internal CSR, termasuk panduan untuk pelaporan, sementara fungsi GRI yaitu menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan CSR. Untuk ISO 26000 kini telah tersebar di 60 negara, dan sementara untuk GRI tersebar di 84 negara, dan sementara untuk UNGC tersebar di 145 negara. Pelaksanaan CSR BSP Unit Jambi pada Komdev lingkungan perusahaan modelnya sama seperti yang dipraktekkan oleh BSP Pusat. Dikategorikan sebagai model CSR yang komunikasinya bersifat top-down dibandingkan bottom-up. Jadi top-down approach itu adalah di mana ketika higher management memiliki suara atau memiliki andil paling besar dalam pengambilan keputusan, dan yang makin ke bawah itu aspirasinya sulit untuk sampai ke atas, apalagi untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan.
Dan CSR yang dijalankan mencakup bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, lingkungan, infrastruktur, dan tangga bencana. Selanjutnya, BSP setiap tahunnya menganggarkan dana sebesar 1,5% dari net profit untuk melaksanakan CSR. Fokus dari CSR yang dijalankan oleh PT BSP Unit Jambi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang signifikan, baik untuk perusahaan maupun untuk rakyat sekitar. Dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 5,63 kali. Ini masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Dan penghasilan rata-rata per bulan yang terkecil dari responden petani plasma berjumlah 325.000 sampai dengan yang tertingginya itu 12 juta rupiah, menandakan bahwa ada signifikansi dari pendapatan terkecil sampai yang terbesar, transparasinya mencapai 36 kali. Dan namun, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam penerapan strategi CSR oleh BSP Unit Jambi. Kebijakan dan strategi CSR masih bersifat top-down tadi, dan keterlibatan masyarakat dinilai belum memadai. Kenapa dinilai belum memadai? Karena adanya aspirasi masyarakat yang memang tidak sampai ke manajemen, sehingga manajemen harus tahu bahwa manajemen harus melakukan sesuatu. Dan juga banyak masyarakat yang menilai bahwa praktik CSR yang dilakukan oleh PT BSP Unit Jambi ini masih pilih kasih seperti itu. Jadi ada yang terinformasi, ada yang tidak, informasinya tidak menyeluruh seperti itu. Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah tentang CSR ternyata tidak berdampak pada praktik CSR, khususnya yang dilakukan oleh PT BSP Unit Jambi, karena CSR yang dilakukan sudah jauh sebelum pemerintah membuat peraturan-peraturan yang baku. Dan pun peraturan pemerintah yang akhirnya diluncurkan, ternyata BSP sudah memenuhi kaidah-kaidah tersebut gitu. Dan sebelumnya memang PT BSP dalam merancang CSR-nya mengikuti arahan dari kelompok usaha Bakri. Kemudian pada slide ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan CSR oleh PT Bakri Sumatra Plantations Tbk dengan mengaitkan kepada model Carroll. Carroll berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan meliputi ekonomi, hukum, etika, dan harapan dari masyarakat pada waktu tertentu. Dengan melihat pada gambar terdapat di bawah kanan, kemudian mencoba menjabarkan beberapa jenis tanggung jawab sosial sebuah perusahaan yang dituangkan ke dalam sebuah piramida bernama piramida tanggung jawab sosial perusahaan. Kita dapat melihat kepada slide ini ada gambar di kiri atas. Posisi BSP dalam model Carroll, fenomena ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan CSR dalam model Carroll pada saat ini philanthropic responsibility. ISO 26000 oleh BSP menurutnya telah memenuhi unsur yang diberikan mulai donasi, give, helping the poor. It ensure goodwill and social welfare. BSP dapat dikatakan telah to be good citizen, di mana BSP telah memberikan kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, meliputi dari bidang pendidikan, infrastruktur, lingkungan, kepemudaan, keagamaan, hingga kesehatan. Dalam prakteknya ketika di lapangan, ditemukan hal lain dalam segi internal, yaitu tidak adanya komitmen yang utuh dalam melaksanakan CSR dalam tanggung jawab. Pelaksanaan di lapangan CSR yang dilaksanakan BSP mengalami kesenjangan dalam hal ketenaga kerjaan menyangkut perubahan struktur organisasi dan efisiensi, yaitu perampingan atau pengurangan tenaga kerja, downsizing. Manajemen BSP diketahui belum melakukan sesuai dengan kebijakan di bidang sumber daya manusia yang berlaku umum sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum tersedianya pula peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama yang diikuti oleh tidak lugasnya edukasi KSDM di kalangan karyawan BSP, sehingga dalam posisi model Carroll berada pada legal responsibility, yang dimana hanya bending the laws of the land. Selanjutnya, kesimpulan. Pertama, penggunaan ISO 26000 dan GRI sebagai panduan CSR perusahaan sangatlah penting dalam membantu perusahaan mengidentifikasi dan melaksanakan program CSR secara efektif dan menyeluruh. Kedua, pengkolaborasian antara ISO 26000 dengan GRI saling melengkapi satu sama lain. ISO 26000 difokuskan pada proses manajemen internal CSR, termasuk panduan untuk pelaporan. GRI menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan CSR. Dengan mengkolaborasikan keduanya, perusahaan dapat secara efektif mengkontrol dan mengawasi pelaksanaan CSR. Pengawasan dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif.
Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan cara menetapkan peraturan pemerintah. Sedangkan, tindakan represif dapat berwujud pengawasan terhadap program-program CSR yang nyata dan bertanggung jawab, salah satunya dengan pengkolaborasian ISO 26000 dan GRI. 3. Model Carroll pada implementasi CSR internal BSP berada pada posisi philanthropic responsibility. Implementasi CSR eksternal BSP pada posisi legal responsibility dan secara keseluruhan menjadikan implementasi CSR BSP pada posisi ethical responsibility yang dimana obligasi etika yakni pencitraan. Keempat, CSR eksternal melalui Community Development BSP memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Kelima, manajemen BSP belum memiliki komitmen yang utuh dalam melaksanakan CSR. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja pemberdayaan masyarakat yang memang meningkat. Namun, instrumen-instrumen pendukung praktik CSR belum sepenuhnya disediakan dan dijalankan dengan baik. Instrumen yang dimaksud secara spesifik dalam penelitian ini adalah terkait dengan praktik-praktik ketenagakerjaan dan HAM yang merupakan 2 di antaranya 7 subjek inti dari ISO 26000. Keenam, kami berkesimpulan bahwa walaupun ISO 26000 dapat dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran pencapaian dan pengawasan pelaksanaan CSR, namun ISO 26000 ini tidak dapat disertifikasi karena subjeknya bukan masalah teknis, tetapi masalah moral. Perusahaan dapat bersaing dengan menjalankan program CSR terbaik dan mendapatkan CSR Award sebagai bentuk pencapaian di atas sertifikasi ISO 26000. Dan perusahaan dapat memberikan pelatihan sertifikasi ISO 26000 kepada karyawan demi mencapai tujuan CSR yang lebih baik. Terima kasih.